tidak ada dalam Quran istilah umat Islam. Kalau ada orang ngaku bisa sholat belajar dari Quran dan hadis, demi Allah, saya wallahi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ti wan nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama, akhil azizil muhtaram, sahibil fadilah Ya Haji Nur Kholis Masyhuri dari Jepara, dan Yai Afandi, Ya Haji Afandi Rais Syuriah MWCNU Kecamatan Cepu, juga Ketua Tanfidiyah. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Bupati Blora Gus Arif A'azzahullah harus jadi lagi. Bukan amin, siap gitu jawabnya. Awas kalau nggak jadi, awas. Yang saya hormati sahibul bait Haji Hayat sekeluarga yang berbahagia, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, para pejabat pemerintah, camat, kapolsek dan ramil, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya untuk pertama kalinya sowan ke depan masyarakat Cepu, baru kali ini. Kalau di kota di agak Blora 3 kali apa ya? 3-4 kali ya. Di alun-alun pernah, Kiai Muharrar pernah, Kiai Haunya Kiai Ihsan pernah. Tapi kalau di Cepu baru kali ini. Berkat hajatipun Haji Hayat ingin mendatangkan saya di halaman rumahnya ini. Mudah-mudahan silatul arham pada malam hari ini membawa barokah minallah, menjadikan kita semuanya menjadi umat Muhammad yang selalu bersilaturahim, selalu memperkuat persaudaraan. Saya datang dari Jakarta jauh, niatnya nggih silaturahim. Di NU juga sudah bodolan, bukan ketua umum, sudah apa? Sudah bodolan. Jadi betul-betul murni silaturahim. Bapak sekalian, alhamdulillah saya dengar di Cepu ini walaupun levelnya MWC, tapi ada rumah sakit NU. Satu lagi, sekolah tinggi NU harus ada. Harus ada. Antara pendidikan dan kesehatan saling mendukung dalam membangun peradaban, membangun kemajuan. Jangan bosan-bosan, jangan putus asa, jangan minder, jangan kecil hati. NU harus menang. Menang dalam segala hal. Bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah kemasyarakatan, pendidikan, kemanusiaan, dan lain-lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas
wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jangan kaget ya. Di Quran itu mboten wonten, tidak ada terminologi umat Islam. Ayo ada enggak di Quran? Ummatan Islamiyah, betul-betul? Enggak ada. Ummatan Arabiyah, umat Arab, enggak ada. Yang ada ummatan wasaton. Umat yang keren, yang berprestasi. Jadi Al-Quran menekankan fungsi dan kualitas, peran, tidak butuh nama, gak penting legal formal, umat Islam. Nah, kalau di sini wong bodoh-bodoh, melarat-melarat, kotor-kotor, penyakitan, apa artinya itu? Umat Islam. Yang penting umatan wasaton, agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu namanya peranannya, fungsinya, statusnya, dan martabatnya yang penting. Paham boten? Di Quran tidak ada dalam Quran istilah umat Islam. Betul boten? Yang ada umatan wasaton. Kenapa umatan wasaton? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kamu sekalian Muhammad dan umatmu menjadi pelaku, berperan. Jangan jadi orang pinggiran. Apa itu? Syuhudan dinian. Litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan siasian, syuhudan insanian. Peran agama, peran peradaban, peran kemajuan, peran politik, peran sosial, dan peran kemanusiaan. Pak Arif jadi bupati lagi menjalankan syuhudan siasian. Tinggal ayo pendidikan kita pegang, kemasyarakatan kita pegang, SMA dikuasai orang NU, SMP-nya juga, SD juga, paham betul? Kemasyarakatan pegang orang NU, pasar pegang orang NU, apalagi Satpol PP orang NU, tukang parkir, tukang tambal ban, pom bensin dipegang oleh orang NU. Koperasi-koperasi, syuhudan dinian, peran agama. Imam Masjid Agung harus orang NU. Kalau bukan orang NU, khawatir salah. Kok salah KB bakal? Kalau bukan orang NU, harus pegang orang NU. Syuhudan dininya. Panjenengan wajib menjaga Masjid Agung, Blora, Masjid Agung, Cepu agar pegang oleh orang, imamnya, khotibnya, muallimnya. Yang ngaji di masjid situ mingguan atau bulanan pegang orang NU. Kalau tidak, maka kita khawatir apa yang disampaikan oleh orang yang bukan NU menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Syuhudan dinian. Ayo agama kita tingkatkan. Itsbatu wujudillah. Kita meyakini wujudnya Gusti. Coba saya tanya, yakin betul panjenengan? Allah ada, yakin tidak? Coba saya tanya. Kata siapa? Ayo, kata siapa? Allah ada? Allah ada? Kata siapa? Nah, betul, kata saya. Jangan kata kiai. Kalau waktu masih kecil, pertama lah kata kiai, kata ustadz. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi fa qudratun iradatun sam'un basar, dan seterusnya lah. Iku bocah cilik. Tapi panjenengan wis tuwek ngene iki. Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Untuk keyakinan kok. Keyakinan kita. Kok masih kata kiai? Kata saya. Ini namanya itsbatu wujudillah bihujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah. Kita menetapkan wujudnya Allah, meyakini wujudnya Allah dengan argumentasi tekstual maupun
rasional. Sehingga keyakinan datang dari hati sendiri, bukan kata orang. Nabi Muhammad Rasulullah bukan, utusan Allah bukan, kata siapa? Kata gitu. Al-Quran wahyu, betul-betul wahyu bukan, kata siapa? Malaikat itu ada, pasukannya Allah itu yang siap menjalankan perintah Allah, tidak pernah meleset. Ada tidak malaikat? Kata siapa? Hari akhirat nanti ada surga neraka, ada pahala, ada siksa, seadil-adilnya di akhirat nanti. Gak ada manipulasi, gak ada hakim bisa disuap di sana nanti. Betul-betul al-mulku yauma idzin lillah. Kata siapa? Baik buruk yang kita dapati, positif negatif yang kita dapatkan, takdir Gusti Allah. Percaya betul? Orang itu kaya, orang itu melarat, orang itu pinter, orang itu gagal, semua biqudratillah wa masyiatih. Percaya betul? Kata siapa? Kata saya. Jadi kalau masalah akidah harus kata saya. Kalau masalah syariah, sholatnya panjenengan yang kita lakukan itu, wudune kita, sholatnya kita, harus jawabnya kata Imam Syafi'i. Gak boleh kata saya, gak boleh. Panjenengan sholat itu cara sholatnya panjenengan tiap hari, kulong barang, kulong ginggi sami kalau panjenengan sholatnya, wudune sholatnya, batale sholat, batale wudu. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Jangan bilang kata saya. Paham boten? Kalau prakteknya sholat bukan akidah, bukan keyakinan, bukan. Tapi kalau akidah keyakinan, kata saya. Tapi sholatnya caranya begitu, kata Imam Syafi'i. Kalau saya perluas sedikit, agak berat sih. Gak apa-apa, mau. Suatu ketika Imam Syafi'i, namanya Imam Syafi'i itu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Namanya Imam Syafi'i itu. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, yang sekarang sering dibom oleh Israel itu. Wafat di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54 Imam Syafi'i itu. Tua saya, kalau mau 70 nih. Kalau mau 70 kalau nih, malah 70 siji malah. Lagi melaku 70 siji. Imam Syafi'i usianya berapa? 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39. Jadi ada orang umurnya pendek tapi jembar. Ada lagi orang cepu umurnya dawa tapi sempit. Lah orang maknanya apa-apa. Lumayan gue rame-rame pilkada, suara satu lah dukung Pak Arif. Ikut tok lumayan wis. Suatu ketika Imam Syafi'i dapat surat. Dapat apa? Dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur itu namanya siapa? Gubernur Transoksania, sekitar Afghanistan dan sekitarnya lah. Isinya surat, Syekh Imam, saya ingin paham syariat Islam. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Sulaiman, Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa namanya? Robi' sini, ambil kertas, ambil pulpen. Uktub ar-risalah, tulis surat. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i imla dikte ngendikan, Robi' nulis. Ternyata surat Imam Syafi'i akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang nanti akan terkenal dengan nama kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Surat
jadi kitab sekarang. Arisalah. Cikal bakal awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Sebelum Imam Syafi'i belum ada ilmu usul fiqh. Sudah dipraktekkan, tapi belum ada ilmu usul fiqhnya, belum ada. Praktek kiasnya sudah ada, sejak Imam Hanafi sudah ada. Tapi ilmu usul fiqh munculnya digagas oleh Imam Syafi'i, surat yang dikirim kepada gubernur. Isinya apa isinya? Singkat saja nih, kalau serinci 2 tahun. 4 semester. Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham macam-macamnya ayat Quran. Ayat Quran itu ada yang muhkamah, jelas, terang, tidak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu, gak usah tafsiri, udah paham. Namanya muhkamah. Apa namanya? Ada yang tidak jelas, mutasyabihah namanya. Suami istri punya wudu, senggolan, aula mastumun nisa. Kata Imam Syafi'i, syahwat atau enggak syahwat, sengaja atau enggak sengaja, nenek-nenek dan kakek-kakek sudah kebuyutan, sudah gemeter dulu, senggolan batal wudunya. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal. Kata Imam Hambali, kalau sengaja saling merangkul, saling memeluk, batal. Kalau enggak. Kata Imam Hanafi, tidak batal kecuali satu. Satu ngerti enggak? Satu. Ngerti enggak yang satu? Suami istri punya wudu ciuman, syahwat, gak batal. Asal tidak yang satu. Paham kan satu? Ya ampun, paham. Itu Imam Hanafi. Artinya apa? Artinya ayat ini ayat mutasyabihah. Artinya apa namanya? Kalau quluhat ayat apa? Muhkamah. Ada lagi ayat mutlaqah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Bukan mutlak, bukan dengan, kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik, kok diam aja nggak jawab ya? Kalau nggak baik, jangan ditaatin. Ati'ullah ati'ur rasul, mutlak. Wa ulil amri minkum, muqayyad, namanya muqayyadah. Apa namanya? Dengan syarat kalau pemerintah baik. Kalau nggak baik, jangan ditaatin. Jadi satu rangkaian kalam, yang separoh mutlaqoh, yang separoh muqayyadah. Ada lagi ayat ammah umum. Aqimis sholah, wajib sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada lagi perintah khusus, wa qatilul ladzina kafaru, bunuhlah orang kafir kalau lagi perang. Maksud lagi aman kita bunuhin orang-orang kafir itu? Kalau mereka perangi kita, ya kita harus perang. Namanya amrun khas. Namanya apa? Kalau wajib sholat umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau mateni wong kafir kalau lagi perang. Ada lagi ayat hakiki dan ayat majazi. Hakiki ya biasa yang maknanya realistis. Yang majazi yang metaforis. Metafor, majaz. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya, jangan bilang tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali satu, mukanya Allah. Jangan muka, Allah nggak punya muka. Allah punya muka nanti tanya lonjong apa bulat, berkumis apa enggak nanti, hidungnya mancung apa pesek. Bukan muka, tapi zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, waja'a rabbuka, Tuhanmu datang, Allah datang, periksa barisan. Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Bukan Allah yang datang,
Wa jaa rabbuka yang datang, wa jaa amru rabbik yang datang perintahnya. Malaikat baris yang datang siapa? Perintahnya. Bukan Allah datang, bukan. Yang datang apanya? Itu namanya apa namanya? Majaz. Apa namanya? Majaz. Masih panjang lagi. Palsu itulah. Biar tahu saja lah. Biar tahu saja itu suratnya Imam Syafi'i. Sudah paham Quran masih belum cukup. Karena Quran sangat umum. Quran perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Masalah qiyamus sholah, iqamus sholah itu sampai 62 kali diulang-ulang. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Wonten boten Quran. Sholat itu sehari semalam 5 kali. Wonten boten Quran. Gak pernah baca Quran nih kelihatan. Gak pernah baca Quran sampai nih. Gak bisa jawab. Baca Qurannya kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, lima samawat, tahlilan, berkat. Kayak ini amplop kayak ini. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada ayat menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Yang ada harus sholat, wajib sholat. Nah, hadis yang menjelaskan. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Wajib bagi kamu sekalian orang Islam sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada masyhur terkenal, ada aziz yang baik bernilai, ada ahad, hadis yang individual. Ya, paham hadis sudah? Masih belum cukup. Kata siapa ini tadi? Lupa ya. Kata siapa ini? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur. Namanya siapa gubernurnya namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Robi yang nulis surat. Paham Quran, paham hadis belum cukup. Akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akal ulama juga akal sampean, sama sih akal ampas kelopo lah. Akal ulama harus dipakai. Akal ulama ada 2 macam. Ada kolektif rame-rame, namanya ijma. Namanya apa? Konsensus, kesepakatan. Apa itu? Antara lain contohnya. Rukunya sholat. Contoh sholat memang sholat. Contoh sholat saja masih banyak contohnya. Contoh sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunya sholat 17. Takbiratul ikhram. An-niyah. Al-qiyamu berdiri. Liman istata'a ngadeg. Al-qiraatul fatihati fihi. Moco fatihah. Ar-ruku. Rukunya sholat 17. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Artinya di mana itu? Ijma'ul ulama. Ayo jawab. Ijma'ul ulama. Ya, jadi kalau kita nggak ikut ulama, ikut Imam Syafi'i contohnya lah. Kita nggak tahu rukunnya sholat berapa. Kalau nggak ikut kiai, nggak ikut ulama, kita nggak tahu rukun sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus, ditanya, Ustaz, ente sholatnya bagus, belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat belajar dari Quran dan hadis, demi Allah, saya, wallahi bohong. Jawabnya yang benar, belajar dari guru saya, belajar dari ibu saya, bapak saya. Itu nanti mentoge bapaknya dari kayaknya, mentoge Imam Syafi'i. Paham boten? Kalau ada orang nggak pakai ijma, bohong. Kok bisa sholat nggak pakai ijma? Dari mana dia belajar sholat? Dia Quran hadis. Mana dari gambar itu, gambar pelajaran bocah SD itu cuma ada gambarnya wudhu. Yang kedua, akal individual. Kalau tadi akal apa namanya? Akal apa namanya tadi? Ijma kolektif. Yang kedua akal individual, akal dewe-dewe. Namanya kias, apa? Analogi.
Kias ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tantili, khitabi, sya'ri, iqna'i, khitabi, iqna'i. Contoh, kita kalau nggak pakai kias tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa. Contoh, sabu-sabu, narkoba, halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Berani-berani ngaramkan sampean. Ada di Quran? Ada di hadis? Lah kok berani-berani haramkan? Gak boleh itu. Berani-berani mengharamkan. Quran wonten inna sabu wonten. Hadis wonten. Pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Ini barang faktanya memabukkan. Ya kalau memabukkan berarti podo karo khomer. Khomer di Quran wonten haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizum min amali syaitan fajtanibuh. Khomer ada di Quran haram. Iki barang podo karo khomer. Berarti hukumnya ya sama haram. Hada muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Ini barang memabukkan. Yang memabukkan berarti podo karo khomer. Sedangkan khomer itu haram. Maka ini barang namanya apa itu? Jawab. Namanya apa itu? Kias. Kias apa? Burhani. Yang kedua, 2 aja nih, santunya 2 saja. Kalau kesini lagi saya contohkan yang 7 nanti. Kan cuma 9. 2 saja nih malam ini. Yang kedua, kias aulawi. Kias apa namanya? Aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran tidak melarang. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Oh kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengin aja nggak apa-apa. Boleh tidak? Boleh tidak? Nah kok bisa? Dari mana nggak boleh? Quran nggak nyinggung kok. Nah, harus pakai kias aulawi namanya. Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja dosa. Lebih-lebih nempeleng. Namanya kias lebih-lebih namanya. Kias apa namanya? Aulawi lebih-lebih. Ada lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Mendekati. Zinanya? Jawab. Zinanya? Lebih-lebih. Jawab gitu. Mendekati saja haram dilarang. Zinanya? Lebih-lebih. Namanya kias apa? Coba kalau gak pakai kias. Nah, metode ijma dan kias, metode akal rasional ijma dan kias melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu hasil produk dari akalnya ulama, metodenya namanya ijma dan paham boten. Tanpa ijma dan qiyas nggak ada sapinah, nggak ada sulam, nggak ada fatul qorib, nggak ada fatul mu'in, nggak ada fatul wahab, nggak ada majmu', nggak ada muhadzab, nggak ada mahalli, nggak ada ilmu fikih kalau nggak ada ijma dan qiyas. Dengan ijma dan qiyas akale ulama lahirlah namanya ilmu. Wis tinggal nglakoni mawon pun. Masakan wis enak, wis dadi kali mangan tok. Gak usah takon bumbunya apa iki. Biyen mas, cara masak piye? Pengen istihad bareng karo Imam Syafi'i. Pengen istihad karo Imam Syafi'i. Alah SAG. Tamatan sekolah tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret. Tidak usah taklid. Mari kita langsung Quran hadis. Sini saya tanya sini. Langsung Quran dan hadis. Hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu mas. Masa ketua PBNU nggak tahu hadis? Saya juga tahu hadis nomor 1 hadisnya Imam. Tapi ente nggak tahu tad. Hadis Imam Bukhari nomor 1 dalam bidang hadis. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i goblok.
Nggak usah baca isinya, baca kulitnya saja, baca kulitnya. Kitab itu loh, kitab Imam Bukhari, baca kulitnya mawon, sampulnya. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa sanata 256, Syafi'iyul Madhab. Ini kitab kumpulannya hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari, wafat tahun 256. Pak Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Kalau Imam Bukhari 256. Di sini. Di sini. Ini Imam Syafi'i. Lah Imam Bukhari Syafi'iyul Madhab. Bermadhab ente yang cepun BSAG weh masuk gelem. SAG Blora orang gelem taklid Imam Syafi'i. Kalau gitu ngodasi, ngode terjemahan Quran terjemahan. Paham? Wonten Blora wonten. Betul nonton nggih. Betul nonton nggih. Jakarta lah bisa, Jakarta bisa. Oleh karena itu, kalau masalah ibadah, prakteknya ibadah, kita harus lupa ya. Kita harus taklid. Harus apa? Kalau masalah akidah kita harus dari diri sendiri. Gusti Allah ada, kata saya. Betul nggih? Nah, kalau sifatnya piro, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jahil, kata Imam Asy'ari, sifatnya lu ya. Tapi Allah ada, kata siapa? Gusti Allah sifatnya wajib 20, sing mustahil 20, sing jahil 1, kata siapa? Imam Asy'ari. Paham nggih? Apun. Ini namanya syariah yang ikut Imam Syafi'i tadi. Jasanya para ulama, jasanya para mujtahidin, jasanya para kiai, mong-mong, mendidik, melihara, ngopeni masyarakat awam, wis sampai nggak usah istihad, wis sampai nggak usah capek-capek istihad, tinggal lakoni tok, tinggal dahar, wis dadi masakan, tinggal baca weh Sapina, Sulam, Fathul Qori, Fathul apa? Ulama dan para imam yang kita ikuti aturan-aturannya, kita ikuti teori-teori praktek ibadah yang telah diletakkan berdasarkan ijtihad akliyah dari para ulama, para imam. Imam Ghazali itu lu pinter pol. Fikih, usul fikih, ngarang dia ke ngarang. Ulum fikih ngarang Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 2 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang mana usul fikih, Al-Mustasfa, Al-Mankhul fi ilmi usul, Al-Qiyas. Ngarang mana ilmu kalam, Iljamul Awam fi ilmi kalam, Al-Tisad fil I'tiqad. Ngarang mana akhlak, Mizanul Amal, Adabud Dunya wad Din. Ngarang mana filsafat, Tafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah. Terakhir puncaknya ngarang tasawuf, yaitu kitab yang terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Pinter mboten? Imam Ghazali pinter mboten niku? Taklid nang Imam Syafi'i. Imam Fahurazi Muhammad bin Umar Fahurazi ngarang tafsir Mafatihul Ghaib 36 jilid. Belum filsafat Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, dan lain-lainnya 200 lebih karangannya. Pinter mboten Imam Razi? Taklid Imam Syafi'i. Wong Blora SAG, ya Allah. Kampungan ngaku istihad orang gelem Imam Syafi'i, kampungan jenenge. Paham mboten? Nah, demikianlah kita prinsip Ahlussunnah wal Jamaah harus kita pegang betul, harus kita yakini betul, kita ini sahibul haq. Nahnu ashabul haq. Ayo bunyi. Nahnu ashabul haq. Kami pemilik kebenaran. Yang lain salah. Paham betul? Makanya imam masjid Blora, imam masjid Cepu, kepala madrasah, masjid ulama, kakan depan harus NU. Kakan depan NU betul Pak Arif. Ketua ini malah ya, malah ketuanya ya. Oh, namanya syuhudan dinian. Apa? Syuhudan dinian. Yang kedua yang penting lagi, syuhudan thaqafiyan. Peran pendidikan.
metode, kurikulum, pegangan buku pelajaran bocah cilik sampai bocah dewasa harus dikelola dengan spirit Nahdlatul Ulama. Jangan sampai malah merongrong Nahdlatul Ulama. Jangan sampai malah merusak Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tantangan kita yang paling besar. Tantangan kita yang paling besar. Kalau tidak, maka anak kita kalau tidak ekstrim kanan, radikal, ekstrim kiri, liberal atau ateis malah. Kalau enggak kita yang ngelola. Buku pelajaran SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pelajaran agamanya, sejarahnya harus bernapaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi itu sampai sekarang masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, masih banyak. Itu tantangan PBNU sebenarnya. Tantangan pengurus besar ulama itu harus betul-betul bekerjasama dengan anggota DPR, terutama dari PKB, P3 juga harus betul-betul mampu mewarnai pelajaran-pelajaran SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dengan nafas, dengan spirit, dengan ruh Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak, maka akibatnya anak kita ekstrim kanan, radikal, atau ekstrim kiri, liberal, bahkan orang percaya karo Gusti. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa qarrab walakinna Allah habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Pendidikan bagaimana caranya agar anak-anak kita mencintai iman. Habbabilikumul iman. Mencintai iman. Tanggung jawab kita semua itu. Apalagi sekarang ada medsos, YouTube, Google, iPhone, HP itu internet. Ning jerone macam-macam, ada faedahnya besar. Di Google itu kitab opo wae ono. Kitab nopo wonten. Namanya orang besar ada, Imam Syafi'i dah, Imam Ghazali dah, Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari. Nama saya itu ada, nama saya di Google. Nama anak saya ada, Dr. Yahab Said Akil, dokter psikologi, yang disertasinya dalam ilmu jiwa mengkritik teori ilmu jiwanya Abraham Maslow, orang Yahudi itu. Dikalahkan dengan ilmu jiwanya Imam Ghazali. Itu masuk Google. Bukunya juga disertasinya. Manfaat bener itu. Jadi sekarang nggak usah bawa kitab ngalor ngidul. Cukup iPhone. Buat usah bawa Quran ngalor ngidul. Cukup iPhone, Quran wonten, hadis wonten, nopoman wonten, syair-syair wonten, qasidah-qasidah wonten, Barzanji, Debat, Simtu Durar wonten di Google. Buat usah ngalor ngidul nggawa iku wis. Saya mboten niku. Saya mboten ceramah kula kata, sami ceramah yang lain lah. Gus Baha, Gus Mus kata, ceramah kula kata. Tapi ndelok ceramah kula engko nangis serono iklan obat kuat. Tenan saya setuju. Nek iklannya ora apa-apa. Kalau iklannya saja nggak apa-apa. Obat ini diminum nanti akan kuat, nggak apa-apa. Tapi gambare enggi boten. Sering nonton berarti. Ada kopi moncer, ada pelumas, ada red 500, obat kuat semua itu. Nggak apa-apa. Hal-hal saja lah. Boleh-boleh saja kita minum obat kuat. Kalau kita udah tua lah. Tapi gambare. Nah, melihat gambar itu, kalau kita yang sudah habbaba ilainal iman, jijik, benci boten panjenengan lihat gambar sing ngonoan kuwi. Tenan benci tenan. Kalau imannya kita kuat, lihat gambar seperti itu, benci. Wa qarrailakumul kufra. Kalau lihat kita orang beriman, lihat provokasi, hasutan-hasutan orang supaya nggak percaya barokah, nggak percaya karomah, nggak usah ziarah kubur, apa itu wali, apa itu cium tangan Kiai Habib, nggak ada artinya tuh, apa itu
minum bekas airnya kiai. Apa itu? Wonten iku teng YouTube. Kalau belum habbaba ilaikumul iman, pasti ketularan. Itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, jihad. Indonesia negara tauhid. Karena berdasarkan Pancasila. Wa man lam yahkum bima anzal faulaikum kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir. Pancasila kafir. Maka siapapun yang menerima Pancasila harus dibunuh, halal darahnya. Wonten itu teng YouTube wonten. Coba kalau belum habbabilkumul iman. Terprovokasi mboten kira-kira? Terpengaruh mboten? Tapi kalau kita sudah habbaba ilainal iman, kita betul-betul merasakan halawatul iman, insyaallah delok gambar sing ngono kuwi mau ya benci, membaca provokasi, hasutan-hasutan agar tidak percaya dengan agama kita, agar meninggalkan akhlak budaya kita, agar kita menjadi radikal atau liberal, jadi ekstrim atau ateis, kita akan menolak dengan sekaligus. Paham mboten? Coba tanggung jawaban jenengan ya kula nggih, kula ya jenengan juga, kita semuanya lah. Bayangkan cucu kita 10 tahun yang akan datang seperti apa. Pegangannya sudah iPhone semua. Kalau kula alhamdulillah ya biar Lirboyo, Krapyak, ya mungkin ke Mekah, lumayan. Pasti benci, melihat itu pasti benci lah kita nih. Keluaran putih, pelosok, pasti benci lihat gambar itu. Nah kalau anak kita, cucu kita nanti, wallahu a'lam. Prihatin boten? Oleh karena itu satu-satunya jalan menurut saya, jenengan nurut kula monggo mboten napa-napa. Satu-satunya jalan khair, tidak ada yang lain. Putra-putri kita dipesantrenkan. Dikemanakan? Apalagi pesantrennya melarang bawa HP. Bagus itu. Larang bawa HP. Pesantrennya keras. Dilarang keluyuran. Dilarang jam 8 malam tidak boleh keluar dari pondok. Jam sholat harus berjamaah. Bawa HP dilarang. Itu bagus. Dalam pendidikan masa-masa kanak-kanak lagi nakal-nakal itu saya nih. Masya Allah. Dan kalau milih pesantren sing wis jelas mawon. Ploso, Lirboyo, Sarang, Tegarejo, Magelang, jangan Az-Zaitun, nggak jelas itu. As-Sunnah, An-Nida, kalau di Surabaya, Ustaz Ali bin Abi Thalib, kalau di Karanganyar, Ish Kariman, Bukhari Muslim, Karanganyar, Wahabi itu, jenggot, jidat hitam, celana cingkrang. Paham betul? Kata yang blora misalnya mesti Pak Arif, katanya kebanyakan pesannya kemana? Sarang, nggih. Yang jelas, yang udah mu'tabar, yang sudah jelas, dipimpin oleh kiai yang sudah terkenal, gak asing lagi, dan alumninya kita bisa lihat, alumni Ploso, alumni Lirboyo, alumni Krapyak, Tegarejo, Sarang, udah jelas alumninya menjadi insya Allah menjadi pejuang-pejuang agama Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Jadi mari kita bangun masyarakat ini agar betul-betul mencintai iman. Apakah bisa? Bisa. Wonten dongeng, jadi kula mboten badan dongeng mboten badan dongeng dowo. Fir'aun ngimpi bahwa sing bakal menghancurkan kerajaannya adalah bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini. Maka Fir'aun perintah tentaranya, polisinya, ayo operasi sana ke daerah Bani Israel sana tuh, daerah komplek Bani Israel. Kalau ada bayi laki-laki yang dilahirkan minggu-minggu ini, seminggu 2 minggu inilah, bunuh. Musa dilahirkan pas minggu itu. Nabi Musa, ibunya ketakutan, lillahi ta'ala, pasrah kepada Gusti Allah. Bayi yang lahir Musa itu dikentirkan, dihanyutkan di sungai Nil. Di keranjang menawa.
Gusti Allah yang ngatur. Malah ditemu oleh istrinya Fir'aun lagi mandi di sungai. Siti Asia dibawa ke istana, lapor pada suaminya, Mas Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng banget, saya pelihara ya, kita kan gak punya anak. Ya wis terserah awakmu wis. Ringkas cerita, saya gak akan dongeng enggak. Musa sejak kecil sampai tamyiz, sampai anak-anak, remaja, dewasa, menjadi besar, menjadi dewasa pemuda, hidup di dalam rumah yang isinya kufur, fasik, maksiat. Nah panjenengan kira-kira di mana? Kira-kira panjenengan. Panjenengan lahir yang jero omah sing isinya maksiat, minum-minuman, zina, musyrik, kafir, kira-kira. Nabi Musa katut mboten? Nabi Musa kafir mboten? Ahli maksiat mboten? Fasik mboten? Kenapa? Karena dididik oleh mar'atun mu'minatun abidatun khalisah. Dididik oleh ibu perempuan Siti Asia yang mukminah, yang ikhlas dan beribadah kepada Allah. Nah, kiasnya ini sama dengan putra panjenengan di pesantren. Silakan di luar minum-minuman, silakan di luar geng motor, silakan di luar tawuran. Santri di pesantren ketularan mboten? Ya ketulannya ada ya, siji loro telu papat lima lah. Ya 6 7 8 9 10 lah. Tapi secara umum santri di Boyo niku 42.000 di Boyo itu. 42.000. Dengar nggak ada tawuran di sana? Narkoba, geng motor, ugal-ugalan geng motor, wonten-wonten berita itu nggak ada. Secara umum, santren dipimpin oleh kiai murabbi yang ikhlas, insya Allah koyo Siti Asia mendidik Nabi Musa. Oleh karena itu satu-satunya jalan anak kita supaya selamat di dunia wal akhirah di pesantren. Habbabilkumul iman wa karrailkumul kufra, benci kekufuran, wal fusuqa, benci kefasikan, wal isyan, benci kemaksiatan. Banyak benci mboten kefasikan. Fasikan apa sih? Fasikan pokoknya akhlak yang jelek. Takabur, hasud, dengki, tukaran, orakur, egois, karpet sombong dewe, hasud, fitnah, adu domba. Jangan mboten nate konten mboten nate. Orang jawab ya Allah. Yang jangan mboten nate niku mboten nate. Mboten nate tukaran. Baghdha, saling membenci. Adawah, saling permusuhan. Kalau tonggo karo konco membenci, musuhan, adu domba, fitnah, ngerasani ngomong ngerasani. Ngerumpi bahasa Indonesianya. Apa? Menjelek-jelekan orang, menceritakan jeleknya orang, benci, cerewet, meremehkan orang lain. Mboten nate menjeleknya, mboten nate? Gak pernah? Ini ku berarti wis benci kefasikan panjenengan. Wis benci ngeten nggih. Kalau kita marah sama orang, hawa nafsu kita, saya bunuh dia, misalkan. Otaknya jalan, biar caranya matain. Saya tempelengin orang itu, si Anu ini, kurang ajar. Tempelengin, biar caranya tempelengin. Kapan, di mana? Otak niku. Hawa nafsu, saya bunuh. Otaknya, biar caranya. Atine, jangan, sabar, gak usah. Apa yang ngomong sini apa? Hati. Domir, conscience. Domir namanya, moral. Suara hati. Saya rampok rumah itu. Saya ambil sepeda motornya. Saya tipu orang itu. Biar cara nipunya. Otaknya jalan, biar cara nipu. Yang jeruk hawa nafsu ini mau nipu. Hatinya biar. Jangan. Itu salah. Itu dosa. Si ngomong ngoten sinten? Hati. Maka iman adanya di mana? Di hati. Ala wa huwal qalbu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Di dalam diri kita ada hati,
Kalau hati baik, maka seluruh badan kita baik. Kalau hati kita jelek, seluruh badan kita akan menjadi jelek. Mari kita bimbing masyarakat, terutama anak cucu kita lah, membenci kefasikan. Yang terakhir, membenci kemaksiatan. Monggo, Cepu harus bersih dari maksiat. Karena di sini Cepu ini kecamatan tapi metropolitan. Orang luar negeri sering datang sini ya. Orang luar negeri datang ke sini. Orang tamu luar negeri itu biasanya butuh teman tidur, butuh hangat-hangat. Gimana? Asal-asalnya. Terjadilah kefasikan, kemaksiatan berkembang di kota tersebut, lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, menjadi terkenal. Cepu nggone ngono kuwi. Na'udzubillah. Syuhudan hadarian, peran ekonomi, peran welfare, kesejahteraan harus kita pegang. Ya Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampai wong Islam, wong NU mati ninggal anak cucu yang melarat. Quran niki. Ojo sampai panjenengan wafat anak sampean melarat, putune melarat. Kita mati anak harus kaya. Paham betul? Saya mati anak saya harus kaya, kuat untuk berjuang. Jadi kaya itu wajib. Kalau kaya wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat. Nah, paham. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib, faridah, pinter itu loh. Kalau pinter itu wajib berarti bodoh. Jawab sih keras, yang keras jamnya. Pinter itu wajib, kalau bodoh. Sugi wajib, kalau melarat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, harus menang. Wong mukmin, wong NU harus menang. Kalau kalah dosa. Ya, Pak Arif terjadi lagi. Pas kalau kalah dosa semua ini orang keluaran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah sedekah gandum diangkut dengan onta 700. Mbuh pirang karung ibu. Yang jelas sing ngangkut sedekah Sayyidina Utsman ka gandum onta 700 ngangkut. Jenengan pernah sedekah 700 apa? 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah, bahkan Qutbun Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub, ya. Orang Baghdad, orang Irak, Baghdad timur, sebelah timur. Suatu ketika ziarah teng Mesir, teng kuburannya Imam Syafi'i. Coba, Syekh Abdul Qadir Jailani itu muridnya Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani itu muridnya Imam Ghazali. Madhabnya berangkat ke Mesir ziarah. Melihat penduduk kanan kiri kuburan Syafi'i melarat-melarat. Orang di rumah, orang di enggon. Syekh Abdul Qadir Jailani membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburan Syafi'i di dusun Fustot namanya. Sampai sekarang, sampai saiki Pak, rusun, gedung-gedung besar rusun, orang tulisannya pelang gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih ora loman mboten. Wah ya dosa mah, dosane pol-polan. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau tarekat Syadziliyah dulu, makomnya tengkonya Trom Mesir. Gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masyis, kuburannya di kota Titwan, Maroko. Abdus Salam bin Masyis, gurunya namanya Syekh Syuaib
Abu Madjan Al-Ghauth, kuburnya di kota Wahron Aljazair. Syabul Hasan Asyadili, pengikut tarekotnya 6.000 waktu itu, ditanggung. Dahare pakaiannya, kebutuhannya ditanggung. Ayo, Kiai Cepu wonten mboten sing nanggung santrine? Wonten mboten? Alhamdulillah nek wonten. Mboten usah doa-doa Said Muhammad Allahu Mekah Said Muhammad. Baru wafat tahun 2006 ya, 2006. Santrine 700. Di antara santrinya Kiai Hasan Tanggir loh, Kiai Hasan Tuba, mantunya Kiai Tanggir, di antara santrinya itu. 700 santrinya, putra-putra Mbah Mun, banyak sekali, semuanya mondok di sana, Najih dan lain-lain itu. Ditanggung dahare pakaiannya, bukunya, kitabnya, kebutuhannya, nek sakit diobati, pulang kasih tiket. Said Muhammad itu, Masya Allah, sugi loman. Wonten-wonten Kiai Cepun ngoten. Muga-muga wonten. Ini bukan amin ya, bukan doa ini. Siap gitu loh. Nah gitu jawabnya. Manusia itu punya hawa nafsu. Apa? Ada 2. Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi DPR. Namanya apa nafsu apa? Komandan, kepala, direktur, pemimpin, jadi imam. Nggak mau makmum saya, maunya imam maunya. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau nafsu niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, saya jadi bupati Blora. Kalau saya jadi bupati Blora, jalan halus, rumah sakit dibangun, pendidikan gratis, fakir miskin saya pikirkan, yatim piatu sekolah semua dengan gratis. Saya mboten niatan itu. Tujuannya ibtigha amardatillah, hanya semata-mata mencari ridho. Maka hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu himmahnya besar. Pernah kiai nek dongeng Kanjeng Nabi ojo mek, bukan hanya, jangan hanya tahajud sikira sampai melepuh, itu ya. Kelaparan diganjel perutnya dengan batu iku nggih, tapi ojo mengikut tok. Mentalnya diceritakan, mentalnya Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tajurus, Muhammadun tabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orangnya himmahnya besar, dhu himamin. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya ya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh dakwahnya. Coba sampean piye? Sampean. Paman jenengan ngandani leren disi sampean ngimami nang masjid utawa dadi ustadz arep dipateni ente iki. Kira-kira berhenti enggak kira-kira? Langsung berhenti langsung. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala adtuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka Abu Jahal itu meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Kanjeng Nabi jawab ngoten jawab. Jadi kan jawab ngoten kira-kira. Jawab ngoten mboten kira jenengan. Kalau ada orang berhenti dhisik, sampean aktif nang NU berhenti dhisik, terancam ente iki harus pateni, berhenti mboten? Oh, trojo. Namanya dhu himamin. Paham mboten? Maka orang NU harus memegang hadarah, kemajuan. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi orang kaya. Kalau saya kaya, kiai-kiai tak umroh kayak kabeh. Sing miskin-miskin tak bantu kabeh. Musola-musola sing reot-reot niku arep roboh tak bangun semuanya. Masya Allah. Saya mboten niku.
Yang nggak mampu sekolah, saya sekolahkan kalau saya kaya. Saya betul. Tujuannya ibtigha amardatillah, mencari ridho. Halaman kuncinya masih gantung. Kira-kira yang cepu sepeda motor neng latar, kuncinya masih gantung, ditinggal semalam gimana kira-kira? Itu akhlak, itu namanya akhlak. Coba, namanya orang nggak akan tanya agamanya apa cepu, aku pernah ada kepentingan kecepu. Agamanya apa ya? Nggak akan tanya itu, tapi aman apa tidak? Kalau saya ke sana kira-kira menakutkan, mengerikan apa tidak? Menyenangkan apa menakutkan? Itu orang yang akan ditanyakan seperti itu. Oleh karena itu mari kita bangun akhlak yang mulia untuk masyarakat Cepu, terutama warga Nahdlatul Ulama. Mari kita bangun akhlak amanah, bisa dipercaya. Tanggung jawab, mas'uliyah, tanggung jawab. Nah, di Jepang tadi orang jujur, tuh. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang. Bukan takut polisi, bukan takut KPK. Kenapa jujur? Kenapa orang Jepang jujur? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya tahu korupsi nanti anaknya. Anaknya korupsi ditiru oleh cucu korupsi ditiru oleh cicit. Nanti akan muncul satu keluarga besar koruptor. Itu yang paling takut orang Jepang. Paling takut kalau dicap terkenal orang itu korupsi itu sekeluarga. Paling takut. Jadi kan masa bodoh mau terkenal korupsi mau semasa bodoh. Sementing takut pada neraka, masya Allah siksaan selalu didalilkan oleh para mubalik, para kiai. Nggak mempan belas. Yang pejabat korupsi, yang hakim mau disuap, polisi juga bisa disuap. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Luar biasa target dihukum di Indonesia ini. Orang miskin kalau salah dihukum, tapi orang besar tenang-tenang saja. Yang korupsi 10 juta dihukum, yang korupsi triliunan tenang-tenang saja. Ini ada korupsi 8 triliun dari Menteri Kominfo. Tadinya untuk proyek bikin tower. 8 triliun. Gue nek gue tahu kerupuk piro itu. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Kalau kebenaran al-haq dikalahkan oleh hawa nafsu kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan masyarakat. Kalau korupsinya cuma 10-20 juta, merugikan negara, di penjara. Tapi kalau korupsi triliunan, membangkrutkan tatanan kehidupan negara. Apa hukumannya? Hukum mati sebenarnya seharusnya itu. Paham betul? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqtalu. Orang bikin hancur kehidupan harus dibunuh, au salabu, disalib, au taqata'u arjuluhum min khilaf, potong 2 tangan, 2 kaki, au yunfa'u min ard, buang ke laut. Orang yang korupsinya menghancurkan negara. Kalau hanya merugikan selawe juta, 1 juta merugikan negara. Ya 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau triliunan harusnya hukum mati. Paham boten? Tapi sekarang yang ada ini, kalau yang korupsinya orang kecil 1 juta, 2 juta, selawe 50 dihukum. Yang triliunan tenang-tenang saja. Gimana? Nah inilah keadaan kita sekarang seperti ini. Ini sudah alamnya sudah materialistik, hedonistik. Semua orang ingin kaya cepat, ingin kaya dengan mudah, ingin hidup mewah dengan gampang, mudah. Gak peduli akhlak, gak peduli moral, gak peduli hukum, aturan, gak peduli. Yang penting saya kaya, saya senang, saya berfoya-foya. Jadi nganteng iki dahar berapa kira-kira? Makan itu berapa? Selawewu? Nggih, selawewu nggih. Orang Jakarta di restoran Jakarta ada satu kepiting regane 1,5 juta. Kepiting Kanada. Orang nate dijak wong sugih, man kepiting Kanada. Jadi nganteng beriki ibu-ibu tasnya regane piro Bu? 500.000 tasnya 1 juta. Selawewu. Ibu-ibu pejabat di Jakarta tasnya Hermes 350 juta. Yang paling murah Gucci 75 juta. Jadi nggak sepatu regane pinten? Sandal sampe regane piro? Di Jakarta pejabat sepatunya
Gucci, Hermes itu selawe juta. Minyak wangi jenengan misik ada 5.000. Di Jakarta minyak wangi Hugo Boss, Bon 9, Jo Malone 5 juta sebotol, dan lain-lain. Inilah gap sosial, gap ekonomi, kesenjangan ekonomi yang sangat lebar, sing sugih banget, sing melarat. Ini kewajiban tantangannya pemerintah kita dan anggota DPR. Cekap semanten mawon mugi-mugi Pak Haji Hayat sekeluarga ala barakatillah wa fi ri'ayatillah fi sihhatin daimah wa barakah. Moga-moga diberi kesehatan panjang umur, sehat afiat, dan barokah dari Gusti. Lan sedaya yang hadir ini moga-moga semuanya min ashabil jannah, min ahlillah, ahli dzikrillah. Moga-moga menjadi umat Muhammad yang insyaallah dicintai oleh Gusti. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu al-wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.